Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel saya. Oke, sobat untuk dimanapun berada, dan saya akan mereview tentang pembuatan bakso yang mana meneteskan kita itu secara manual, pembuatan secara manual dan memakai contoh tangan. Kenapa? Karena biar cepat dan bisa rata gulasannya. Namun saya akan pertama kali untuk membuat bakso super. Tentunya kalau bakso super itu agak besarnya seperti ini, agak besar. Kalau bakso daging harga 10.000 ya kecil-kecil aja, kalau terlalu besar nanti kita rugi. Jadi kira-kira aja segini, jangan terlalu besar, kalau besar rugi nanti seperti itu. Pokoknya asalkan kualitas kita bagus, baksonya bagus, itu besar kecilnya itu enggak masalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Supaya rasa itu yang jadi modal kita. Karena semua pelanggan itu tentunya yang dicari rasa. Bila rasa itu sesuai dengan selera mereka, tentunya bisa kita tetap tahan. Tapi jikalau rasa kita, bakso kita itu kurang enak, tentunya sebesar apapun kita buat bakso selalu mengalami sepi dan akhirnya tutup warung. Oleh karena itu pastikan bahwa kualitas rasa di adonan ini sesuai standar selera para penikmat pemilik bakso. Dan tentunya waktu pembikinan seperti ini kita harus tahu jangan sampai besarnya nggak rata. Kalau nggak rata kita akan merasakan kerugian, karena kita butuh dihitung dalam per kilonya itu dapat berapa, sekian kilonya dapat berapa, di total dapat sekian sesuai tak sama modalnya itu. Jadi sebelum dijual kita sudah melihat berapa jadinya kalau sudah jadi uang. Ini adalah cincangan daging yang sudah dimasak. Oh iya, sahabat YouTube dimanapun berada, kenapa saya tidak memakai sarung tangan? Karena sarung tangan kehabisan sarung tangan, jadi tangan saya tadi sudah saya bersihkan, insya Allah sudah higienis, sudah dicuci pakai sabun mandi. Jadi insya Allah dengan syariat, dengan cara dicuci tadi, insya Allah bakteri-bakteri yang ada di tangan saya ini sudah hilang. Ya, tidak mengurangi higienisnya tentang makanan. Cuci tangan itu wajib ya, karena yang kita pegang itu juga makanan yang akan disajikan pada orang-orang. Jadi nggak asal pegang aja. Sebelum mengambil makanan tentunya tangan kita sudah kita bersihi dulu. Adapun menu bakso ini variannya adalah varian telur, varian super, varian daging yang saya akan praktekkan nanti cara pelaksanaan pembuatannya.
wajib memakai otak, tidak boleh besar kecilnya ini tidak boleh tidak rata, harus merata, dan jangan sampai terlalu besar karena bahan baku sekarang dalam keadaan legit, susah dikejar, tiada rem. Apalagi mendekati puasa ini, mendekati Ramadan, mendekati Lebaran. Kemarin waktu mendekati Ramadan, harga ayam selalu melambung dan melambung dan melambung. Dan ini agak turun sedikit, mungkin pengambilan nafas untuk melambung lebih tinggi lagi di waktu Lebaran. Mungkin ancang-ancang lah harga ayam ini untuk ke depan, turun sedikit itu mengambil nafas untuk melambung yang lebih tinggi. Semoga para pedagang dan para penikmat daging ayam selalu setia walaupun harga melambung tetap membeli, karena ayam itu suatu bahan pokok untuk lauk pauk. Kalau tak bisa beli dagingnya, beli leher, yang penting ayam. Tak bisa beli leher, beli kaki, yang penting ayam. Oh iya, sahabat YouTube, untuk penginformasian bahwasanya perekonomian saat ini, setelah saya analisis dan saya tanya-tanyakan kepada orang ramai, memang kondisi saat ini perekonomian kita ini mengalami suatu masalah, di mana masalah itu tidak bisa disalahkan pada seorang, baik itu seorang itu pemimpin negara atau kita sendiri, karena kalau menyalahkan kita sendiri, segala upaya sudah kita siapkan, apa enggak laku usahanya sudah kita perhitungkan, semuanya standar seperti biasa, kurang enak bumbu sudah kita gardusi, tapi tetap ya gitu-gitu aja. Apa yang kurang sudah kita sempurnakan, tapi ya gitu-gitu aja. Jadi ada gunanya menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, tapi kalau pemimpin. Tentang perekonomian kita ini memang mengalami suatu kendala. Kendalanya adalah tiada uang yang berjalan. Yang namanya juga ada yang berjalan, cuma perekonomian macet. Macet itu dalam arti kata peredarannya itu mengalami, peredaran uang itu mengalami kesulitan dalam berbisnis, karena kesulitan dalam berbisnis itu para mereka yang punya modal itu kemungkinan enggan untuk membuka peluang-peluang usaha baru. Karena fakta di lapangan memang membuka peluang usaha baru cenderung hancur daripada hancur. Lebih baik modal uangnya atau sahamnya di lockdown dulu, menunggu suasana perekonomian dunia mengalami perbaikan. Mungkin kira-kira analisis saya sebagai tukang bakso tentang perekonomian mungkin itu. Jadi walaupun bukan pengamat ekonomi, kita walaupun kecil-kecilan menganalisis apa, kenapa, kok, kenapa. Karena
kalau kita nggak tahu perekonomian, tentunya kita akan menyalahkan diri sendiri. Kenapa dan kenapa? Maka keadaan ini diterima oleh semua orang berbagi rasa sama. Satu sepi